Ustaz Firanda Andirja, senior, sejawat sekalian, teman-teman. Pada kesempatan malam ini, insyaallah kita bersama-sama dikumpulkan kembali oleh Allah pada bulan yang mulia ini. Hari ini kita memasuki 1 Zulhijjah, persis setelah maghrib tadi. Dan topik kajian pada malam ini juga rasanya sangat terkait dengan bulan Zulhijjah, yaitu bulan di mana yang sangat kita kenal ketika Ibrahim dan Ismail membuktikan keimanannya kepada Allah dengan syariat kurban. Dan malam ini kita akan membahas kota Makkah, kota yang diburu oleh Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan membahas bersama Ustaz Firanda Andirja mengenai keutamaan kota Makkah, dan mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapatkan banyak hikmah dan manfaat dari pembahasan kali ini. Sekaligus mungkin kita bersama-sama berdoa agar kita bisa segera kembali Allah berikan izin kepada kita untuk mengunjungi kota suci Makkah. Adalah alumnus dari Universitas Islam Madinah yang sudah cukup kita kenal. Insyaallah waktu dan tempat kami berikan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kota yang kita cintai semuanya, yang kita rindukan selalu ya. Tidak pernah bosan kita pingin ke kota tersebut. Kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah ya. Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu lah yang telah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa tempat, lokasi menjadi lokasi-lokasi yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa waktu menjadi waktu-waktu yang spesial. Seperti bulan Ramadan ya, adalah waktu-waktu yang spesial, atau setiap hari seperti sepertiga malam yang terakhir. Di antaranya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah yang kita sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memilih lokasi-lokasi spesial seperti Al-Haraman atau Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah ya, yang dua tanah suci yang Allah menjadikan dia sebagai tanah haram, tidak ada tanah haram yang ketiga ya. Tanah haram cuma dua, Mekah dan Al-Madinah ya. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang mulia, tapi Palestina bukanlah tanah haram. Apalagi pendapat orang-orang Syiah yang mengatakan Karbala lebih afdal daripada Mekah dan Madinah. Tentunya ini pendapat yang ngawur, yang tidak diyakini kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Kita umat Islam tahu bahwasanya tanah haram cuma dua, Mekah dan Al-Madinah. Kita ingin mengenal lebih dekat tentang keutamaan kedua kota suci tersebut. Tentu pembahasannya mungkin panjang, maka pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan tentang kota Mekah. Mudah-mudahan kesempatan yang lain kita akan lanjutkan tentang kota Madinah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah dalam dua ayat. Yang pertama dalam surat Al-Balad dan yang kedua dalam surat At-Tin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ya. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini, maksudnya kota Mekah. Ya, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu bertempat di kota Mekah tersebut. Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah kecuali karena kota tersebut kota yang spesial. Demikian juga Allah berfirman, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin itu demi negeri yang aman ini, maksudnya adalah kota Mekah. Ini menunjukkan akan agungnya kota Mekah karena Allah bersumpah dengan kota tersebut bahkan dalam dua ayat dalam Al-Qur'an.
maka ya kota Mekah memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, ya, kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus terusir dari kota Mekah, maka dia meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan. Ya, ketika berhijrah. Ketika hendak meninggalkan kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kota Mekah, dia berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, sungguhnya engkau adalah bumi yang terbaik, lokasi yang terbaik, tempat yang terbaik. Wa ahabbu ardillahi ilallah. Dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau bukan aku diusir, tentu aku tidak akan keluar dari engkau wahai kota Mekah. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya innaki la khairu ardillah, sungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah kota yang terbaik, wa ahabbu ardillahi ilallah, dan tanah atau lokasi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, perhatikan Allah Subhanahu wa taala mencintai kota ini. Kalau kita lihat kotanya, kota yang gersang, ya. Tidak ada keindahan sama sekali, ya. Isinya gunung-gunung, ya. Beda kalau mungkin Indonesia yang begitu indah puncaknya, ya, atau mungkin kita ke Eropa dengan keindahannya, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu, ya, kota Mekah bukan karena keindahannya, bukan karena situ ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, ada air terjun, ada bunga-bunga yang indah, tidak. Allah tidak lihat dari sisi itu. Allah lihat dari sisi ini tempat ibadah. Tempat ibadah. Allah pilih tempat tersebut untuk dibangun Ka'bah dan agar orang-orang datang untuk beribadah di tempat yang asalnya gersang dan tandus tersebut. Maka ini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya kecintaan Allah tidak terkait pada fisik, pada penampilan, ya, tapi pada iman. Ya, makanya dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Sebenarnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ya. Kalau kita mau lihat kota, apa enak tinggal di kota Mekah, ya. Tandus, kemudian gunung-gunung toh, ya. Kemudian mobil di sana cepat rusak karena jalannya naik turun, ya. Tidak seperti kota Madinah yang rata, yang lebih teratur. Kota Mekah agak semrawut karena susah untuk diatur karena lokasinya berupa gunung-gunung. Tidak ada air terjun di sana, tidak ada pemandangan indah di sana, ya. Tapi dicintai oleh Allah karena iman di sana. Ada keimanan di sana. Maka kita di dunia ini jangan terpukau dengan penampilan yang kita miliki, ya. Baik bapak maupun ibu-ibu, ya, ya. Karena Allah tidak melihat kepada merek tas kita, Allah tidak melihat kepada merek jam kita, Allah tidak melihat pada model baju kita, Allah tidak melihat kepada ketampanan Anda atau kecantikan Anda. Yang Allah lihat iman. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat kepada hati dan pada amalan kalian. Itu yang menjadikan Allah mencintai seorang hamba. Allah tidak melihat kepada suku, Allah tidak melihat kepada warna kulit. Ya. Lihatlah, kalau Allah lihat pada penampilan fisik, maka kota Mekah mungkin nomor terakhir. Mana bandingan kota Mekah dengan puncak Bogor? Jauh, puncak Bogor luar biasa indahnya. Ya. Mekah apa yang mau dicari di sana? Kalau lihat dari sisi alamnya, ya. Tidak ada keindahan sama sekali. Tidak ada keindahan sama sekali. Tapi itulah negeri yang dipilih oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia negeri yang terbaik. Tapi di antara keistimewaan kota Mekah dijadikan sebagai tanah haram, ya. Haram, orang bilang haram, Masjidil Haram, ya. Tanah haram. Tanah haram maksudnya tanah yang diharamkan untuk dilakukan beberapa hal. Beda dengan tanah halal, ya. Beda dengan tanah halal. Saya kasih gambaran sederhana. Tolong perhatikan. Jadi maksudnya tanah haram begini, ya. Jadi misalnya ini Masjidil Haram. Masjidil Haram. Maka di sekitar Masjidil Haram, ini Masjidil Haram. Di sekitarnya ada tanah haram. Tanah haram, ya, saya kurang persis apa namanya luasnya, tapi kalau kira-kira begini, ya, misalnya begini, ya. Maka ini tanah halal, di luar ini namanya tanah halal. Ini tanah haram. Nah, di sini ada pelang-pelang sebagai batas, misalnya tanah
Tanah haram terakhir di sini ya. Nah, tanah halal yang paling dekat ya. Yang paling dekat ya adalah sebelah selatan ya, kurang lebih ya, dari Masjidil Haram kurang lebih 6 hingga 7 kilometer. Di sini namanya Tan'im, namanya Tan'im. Yang di situ ada dibangun Masjid Aisyah. Dibangun Masjid Aisyah ya. Ada Masjid Aisyah. Nah, orang kalau ingin umrah harus masuk dari tanah halal ke tanah haram. Ya, tanah haram paling jauh adalah di Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah sekitar 20 km. Di antara juga di sekitar ada Arafah. Arafah juga tanah halal. Ya, di sini ada namanya Arafah sekitar sini. Ini juga tanah halal. Ini kurang lebih dari Masjidil Haram kurang lebih 18 atau 20 km. Kurang lebih 20 km tanah halal juga. Jadi seorang kalau mau umrah, karena umrah artinya ziarah dari tanah halal masuk ke tanah haram untuk ke Ka'bah di Masjidil Haram ya. Disebut dengan tanah haram, ini tanah haram berlaku aturan-aturan, diharamkan misalnya untuk menumpahkan darah, diharamkan untuk berburu, tidak boleh, diharamkan untuk menebang pohon misalnya atau menghilangkan duri-duri dari pohon. Bahkan diharamkan untuk mengusir-ngusir merpati, tidak boleh menakut-nakuti, la yunaffar, tidak boleh ditakut-takuti hewan-hewan di situ. Makanya burung merpati kalau di tanah haram tentram, aman ya. Karena kalau orang datang dia pun berani. Tapi kalau di sini mungkin kita dekati dia sudah kabur karena dia tahu mau ditangkap ini. Tapi kalau di sana enggak. Mereka merasa nyaman ya. Nah, sebagai isyarat bahwasanya kalau hewan-hewan saja harus merasa aman, bagaimana dengan manusia yang tinggal di tanah haram tersebut. Nah, tanah haram cuma dua dalam Islam, Mekah dan Madinah. Di luar tanah haram, tanah halal. Nah, tanah halal tersebut tidak berlaku aturan-aturan yang ada pada tanah haram. Ya, ini sekitar gambaran ya tentang Masjidil Haram, tanah haram dan tanah halal. Yang mengharamkan kota Mekah adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi SAW, "Inna Makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas." Sungguhnya Mekah itu diharamkan oleh Allah, bukan diharamkan oleh manusia. Fala yahilu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di situ. Makanya sebagian orang ketika mereka melakukan pembunuhan di zaman jahiliyah dahulu, ya, kemudian mereka sembunyi di tanah Mekah. Orang-orang jahiliyah dahulu juga mereka menggabungkan tanah haram, ya, sehingga mereka tidak membalas di Mekah. Kalau dia sudah keluar dari tanah haram ke tanah halal baru mereka balas. Sementara dia masuk tanah haram tidak boleh. Ada aturan yang mereka sepakati sejak zaman jahiliyah, ya, bahwasanya tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Wala ya'dida biha syajarah, ya. Dan tidak boleh juga seorang motong pepohonan di situ, ya. Fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'zan lakum wa inna ma udzina li fiha adzina li fiha sa'atan min nahar. Rasulullah SAW pernah menyerang kota Mekah dan itu hanya sebentar saja. Rasulullah diizinkan untuk memerangi orang-orang Quraisy di kota Mekah cuma sebentar di siang hari. Itu pun Rasulullah SAW tidak selamanya, setelah itu kembali lagi haram seperti semula. Waqad adat hurmatuhal yaum ka hurmatiha bil ams. Maka telah kembali kehormatannya sebagaimana semula. Wal yuballigh syahidul ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya. Jadi tanah Mekah adalah tanah yang haram, ya. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh memotong pohonnya, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, la yu'dadu syaukuhu, bahkan duri yang ada di pohon tidak boleh dihilangin. Wala yunaffaru saiduhu, dan tidak boleh dikejar, ditakut-takutin hewan buruan di situ, ya. Tidak boleh. Di antaranya merpati. Wala yaltaqitu luqatatahu, kalau ada barang jatuh enggak boleh diambil. Illa man arrafaha, kecuali orang ingin memberi pengumuman, ini barang siapa hilang. Kalau dia enggak mau, biarin aja, jangan diambil. Biarin kalau orangnya datang menemukan. Wala yukhtala khalahu, dan tidak boleh dicabut rerumputannya. Ini tentu aturan umum, tentu ada pengkhususan, tapi secara umum demikian. Mekah ada disebut tanah haram karena ada kehormatannya tersendiri dan memiliki peraturan-peraturan tersendiri. Kemudian
Allah menamakan kota Mekah dengan Ummul Qura. Di antara keutamaan kota Mekah, Allah menamakan kota Mekah dengan Ummul Qura, yaitu induknya kota-kota yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Litunzira Ummul Qura," agar engkau beri peringatan kepada kota Mekah, wa man haulaha, dan kota-kota yang ada penduduk kota-kota di sekeliling kota Mekah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kota Mekah adalah induk dari segala kota. Wallahu alam bisawab, ini maksudnya bagaimana, ya. Tapi yang jelas Allah menamakan kota Mekah dengan Ummul Qura, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita tahu bahwasanya Mekah adalah kiblat kaum muslimin dari segala penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ya, dari mana saja kamu keluar, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram maksudnya tanah haram, ya. Sering Allah menyebut Al-Masjidil Haram maksudnya tanah haram. Bukan masjid yang masjid aja, tapi sering maksudnya adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tanah haram, itu tanah Mekah. Makanya pendapat yang kuat bahwasanya jika seorang tidak melihat langsung Ka'bah, kalau dia langsung melihat Ka'bah, dia harus menghadap Ka'bah ketika sholat. Tapi kalau dia tidak langsung melihat Ka'bah, yang penting arah Ka'bah. Yang penting arah Ka'bah, karena Allah mengatakan syatara al-Masjidil Haram. Hendaknya engkau mengarahkan. Syatara itu ke arah Masjidil Haram, itu ke arah kota Mekah, ke arah kota Mekah. Maka barang siapa yang tidak melihat Ka'bah tapi dia salat ke arah kota Mekah, ya, meskipun ada kemiringan sedikit, ya, yang penting tidak terlalu parah, mungkin kalau 30 derajat kemiringan atau 40 masih ditoleransi, masih kalau sudah lebih dari 45 derajat maka ini adalah kemiringan yang tidak diperbolehkan. Selama kemiringannya kurang dari 45 derajat dari titik Ka'bah, maka ini masih bisa ditoleransi. Seperti di Indonesia, kita orang sholat menghadap barat, padahal Ka'bah masih kurang mungkin 20 derajat, saya kurang tahu persis, tapi masih 20 derajat sebelah kanan, tidak langsung ke arah barat. Tapi orang sholat ke arah barat nggak ada masalah, sah. Ya, karena yang jadi patokan bukan zat Ka'bahnya, tapi kalau tidak lihat langsung kita menghadap zat Ka'bah. Tapi kalau tidak lihat langsung, kata Allah, syataral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram itu ke arah tanah haram, yaitu ke arah kota Mekah. Kemudian juga di antara keistimewaan kota Mekah, barang siapa yang masuk kota Mekah akan dapat keamanan. Kata Allah, man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di kota Mekah, maka dia akan merasa aman. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah, seorang tidak boleh buang air besar atau buang air kecil menghadap ke Ka'bah dan tidak boleh membelakangi Ka'bah. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin wala gha'itin." Jika kalian sedang buang hajat, maka tidak boleh menghadap kiblat, itu menghadap ke arah kota Mekah, dan tidak boleh membelakangi, ya. Tetapi ke arah lainnya, ya, ke arah lainnya. Kemudian di antaranya Ka'bah di kota Mekah, ya, merupakan tempat orang melaksanakan ibadah haji, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata hadzal bait," siapa yang mendatangi Ka'bah ini, falam yarfuth, kemudian dia tidak berbuat rafath, walam yafsuq, dan tidak berbuat kefasikan, raja'a kama waladathu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini keutamaan berhaji, ya, datang ke Baitullah, berhaji, man hajja hadzal bait lillah walam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubika yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, ya, karena Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yarfuth, tidak berkata-kata kotor, ya, walam yafsuq, tidak melakukan kemaksiatan, raja' min dzunubihi, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, ka yaumin waladathu ummuhu, sebagaimana dia dilahirkan dari perut ibunya. Ini pendapat yang kuat dari para ulama bahwasanya haji menghapuskan seluruh dosa, bahkan dosa-dosa besar. Beda dengan umrah. Kalau umrah hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, ya, kalau dosa besar disertai dengan taubat. Tapi kalau haji, Nabi yang mengatakan ka yaumin waladathu ummuhu, dia keluar dari haji, kalau dapat haji mabrur, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Adakah bayi keluar dalam kondisi berlumpuran darah? Tentunya tidak. Berlumpuran dosa? Tentunya tidak. Ya, bayi keluar tidak ada dosa sama sekali, bersih. Ya, lembarannya putih bersih, tidak ada satu titik dosa sama sekali. Orang yang hajinya mabrur, syaratnya kemana? Harus ke Ka'bah, harus ke kota Mekah. Ya, mengadakan ritual, ya, semuanya di kota Mekah. Dari Masjidil Haram, kemudian ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah, balik lagi ke Masjidil Haram. Ini semua adalah masyair, tempat-tempat pelaksanaan haji, dan itu semua di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kota Mekah atau tepatnya Masjidil Haram sebagai
titik tolak perjalanan Isra dan Mi'raj. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Ada yang mengatakan di Masjidil Haram, ada yang mengatakan maksudnya dari kota Mekah. Karena kota Mekah tanah haram disebut juga dengan Al-Masjidil Haram. Ya, disebut juga dengan Al-Masjidil Haram. Ke Masjidil Aqsa. Ini awal dari Isra adalah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan kota Mekah adalah kota yang mulia. Kemudian Allah menjadikan hati manusia condong ke Baitullah yang berada di kota Mekah. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Tempat berkumpul manusia untuk masuk ibadah haji, semua rindu ke sana. Dan Ibrahim yang telah berdoa alaihi salam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya. Kata Nabi Ibrahim ketika meletakkan Ismail beserta ibunya Hajar, ya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, ya Rabbku, sungguhnya aku meletakkan anakku di sini, ya. Biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah tidak ada tumbuhan sama sekali. Lembah yang gersang, ya. Ya, tempat lokasi besar itu lembah, ya. Di sekelilingnya gunung-gunung. Biwadin, lembah yang gersang. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat di sini. Subhanallah. Awal didirikan kota Mekah sejak datangnya Nabi Ismail. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Dan benar akhirnya ya orang-orang rindu untuk selalu ke Ka'bah, ya. Selalu ke Ka'bah karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Al-Qurtubi berkata tahwi ilaihim ay tahinnu ilaihim wa tahinnu ila ziyaratil bait, yaitu rindu kepada mereka dan rindu untuk ziarah ke Ka'bah, ya. Oleh karenanya betapa banyak orang yang pingin ke Ka'bah, ya, pingin haji sampai ngantri puluhan tahun, ya. Sampai dulu sempat saya ketemu dengan teman-teman dari Malaysia, ngantrinya kalau tidak salah 50 tahun atau berapa puluh tahun, lama sekali. Saya bilang sama mereka, saya bercanda, kalau gitu sebelum lahir daftar dulu. Karena kalau lahir baru daftar, haji sudah umur 50 tahun. Kalau gitu sebelum lahir daftar dulu. Supaya pas keluar namanya masih umur 40, masih umur 30. Saking banyaknya yang ngantri, apalagi sekarang dengan kasus corona, covid, ya. Antrian semakin panjang, ya. Antrian semakin panjang, ya. Semoga Allah mudahkan para jemaah bisa segera berhaji. Dan yang menakjubkan, orang kalau sudah berhaji, bukannya puas, tidak sudah sekali haji taubat, tidak ada. Orang berhaji pengin ngulang-ulang. Saya tidak pernah menemukan orang taubat, sudah saya haji sekali aja taubat, saya tidak ada. Padahal duit dia keluar banyak, padahal dia capek. Haji itu tidak gampang, ya, berat, apalagi yang reguler misalnya 40 hari, ya. Haji mau kelas reguler atau eksekutif semuanya capek. Enggak ada yang enggak capek, ya. Meskipun mungkin tingkatnya berbeda-beda, tapi intinya semuanya perlu pengorbanan, keluar duit, berpisah dari keluarga, kemudian pekerjaan berhenti dulu, ya. Tetapi apakah ketika mereka pulang dari haji taubat, saya nggak mau haji lagi? Nggak ada yang ngomong begitu. Semuanya rindu ingin balik lagi. Kalau bisa haji tiap tahun. Ya. Dan itu semua berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita nggak bicara haji, bicara umrah demikian. Orang umrah, pingin lagi umrah, ingin nikmat beribadah di kota Mekah, ya, belum ke kota Madinah juga. Nikmat salat di Masjidil Haram. Nuansanya berbeda. Disinilah tempat Nabi Ibrahim pernah membangun Ka'bah, ya. Sinilah pusat manusia semua di Ka'bah. Nuansa jauh berbeda. Beda kalau kita salat di Indonesia, salat di Indonesia beda, di Jakarta, di Ceger, ya beda. Dengan kita kemudian salat di tanah haram, di Mekah, tanah yang berkah, tanah suci, ya. Luar biasa, ya. Oleh karenanya kerinduan orang selalu ingin balik ke kota Mekah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, kemudian Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, beri pengumuman kepada orang untuk datang kepada aku. Kata Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku menyampaikan kepada mereka, ya? Kata Allah, sampaikan saja, ya. Wa alainal balagh, kami akan menyampaikan suaramu kepada mereka. Maka Ibrahim kemudian berdiri. Dia mengatakan di samping Ka'bah, dia berkata,
Ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Rabb kalian telah membangun Ka'bah, maka datangilah. Allah berfirman, wa adzin lin-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin 'amiq. Berilah pengumuman kepada manusia ya untuk melaksanakan haji, ya'tuka rijalan, mereka akan datang, ada yang berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, ada yang naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajin 'amiq, datang dari tempat-tempat yang jauh. Allah bilang demikian. Yang benar, ada yang datang dari Indonesia, dari Papua, dari ujung Papua, dari orang datang dari mana-mana, dari penghujung dunia datang. Orang kampung sampai sana bingung, ini apa ini? Yang enggak tahu bahasa Indonesia. Saya pernah ada orang Indonesia tersesat, saya dipanggil, Firanda sini kasih tahu dulu. Saya ngomong, dia ngomong bahasa apa saya enggak tahu. Ini bukan planet lain, planet Indonesia ini. Cuma saya enggak ngerti bahasa dia. Tapi sudah haji ke sini, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi Allah mengatakan ya'tina min kulli fajin 'amiq, akan datang dari berbagai penjuru liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan manfaat-manfaat yang akan mereka rasakan. Haji pelajaran yang luar biasa. Kerinduan untuk haji ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan kota Mekah bahwasanya orang kafir dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrikin najis, maka mereka tidak boleh masuk di Masjidil Haram. Maksudnya Masjidil Haram adalah tanah haram. Ini peringatan bahwasanya orang-orang musyrikin tidak boleh karena mereka akidah mereka najis, mereka tidak pantas untuk masuk di kota Mekah kecuali ada perjanjian khusus ya, sebagaimana dibolehkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi asalnya mereka tidak boleh masuk kecuali ada pengamanan atau ada perjanjian khusus ya, dibolehkan ya. Dan ini hukum berlaku hanya khusus kota Mekah, tidak berlaku pada kota Madinah. Cuma banyak orang menyangka kota Madinah juga demikian. Tidak boleh orang kafir masuk ke kota Madinah ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara hukum, hanya Mekah. Ini yang datang nas secara tegas. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrul masjidil haram ba'da amihim hadza. Wahai orang beriman, sungguhnya orang musyrik adalah najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Mereka tidak boleh masuk ke tanah haram, maksudnya tanah suci Mekah. Tanah suci Mekah hanya boleh ditinggali oleh orang-orang kaum muslimin. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah adalah dimudahkan buah-buahan ada di kota Mekah. Ini perkara yang menakjubkan. Kota Mekah kota yang gersang, tetapi buah lengkap di sana. Banyak jemaah haji bilang, kita di sini Masya Allah buah-buahan ada semuanya. Buah-buahan ada semuanya. Padahal tanah gersang kita nggak pernah lihat ada kebun pisang, nggak pernah lihat kebun apel, tapi ada. Nggak pernah lihat kebun anggur, tapi ada anggur di situ ya. Cuma nggak ada durian di sana. Tapi kalau buah-buahan secara umum, Masya Allah, lengkap di sana. Allah yang berfirman dalam surat Al-Qasas, kata Allah, "Walam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna, walakinna aktsarahum la ya'lamun." Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah suci yang aman. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai', yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki ya dari sisi kami ya. Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini dia berkata, "Wa hadza min lutfihi ta'ala wa karamihi wa rahmatihi wa barakatihi annahu laysa fil balil haram Makkah syajaratan muthmirah." Ini di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah dan rahmatnya dan keberkahan dari Allah. Sungguhnya di tanah haram tidak ada pohon yang berbuah. Wa hiya tujba ilaiha thamaratu ma haulaha, tetapi
buah-buahan yang berasal dari kota-kota di sekitarnya dibawa ke kota Mekah. Istijabatan li khalilihi Ibrahim alaihissalam. Sebagai bentuk pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala atas doanya Ibrahim alaihissalam. Jadi ini perkara yang cuma sampai sekarang di Mekah banyak buah-buahan. Kemudian juga di antara keistimewaan kota Mekah, tidak boleh seorang pun bawa senjata ya ke dalam kota Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkah silah." Tidak halal bagi salah seorang dari kalian untuk membawa senjata di kota Mekah. Kemudian Mekah adalah negeri yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ya, ini berlaku Mekah dan Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min baladin illa sayatu'ud Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa naqabun min anqabihima illa alaihil malaikatu safina tahrusuhuma." Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Semua akan didatangi oleh Dajjal, ya. Mau Jakarta, mau Bandung ya, Papua ya, semuanya ya. Mau di mana saja, mau di Bekasi, mau di Ceger, Pondok Indah, semuanya didatangi Dajjal ya. Kecuali Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah tidak akan didatangi Dajjal. Kenapa? Tidak ada lorong di kota Mekah atau kota Madinah kecuali ada malaikat yang bersaf menjaganya. Dajjal tidak bisa masuk. Ya, sehingga akhirnya Dajjal pergi ke tempat luar di kota Mekah dan Madinah. Siapa yang ingin selamat dari Dajjal harus tinggal di Mekah dan di Madinah. Ya. Ini menunjukkan dua kota ini istimewa ya. Allah Subhanahu wa taala lindungi sampai fitnah yang terbesar seperti fitnah Dajjal tidak bisa masuk dalam dua kota ini, Mekah dan Madinah. Maksudnya di tanah haramnya. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah, berbuat maksiat di kota Mekah tidak sama dengan berbuat maksiat di tempat yang lain. Ya. Allah berfirman ya, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikhu min adzabin alim." Barang siapa yang bermaksud melakukan kejahatan, kezaliman di kota Mekah, nudhikhu min adzabin alim, niscaya kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Ini keistimewaan kota Mekah. Kalau seorang tinggal di Indonesia atau tinggal di negeri Yaman, dia belum ke Mekah, tapi dia niat, saya kalau di Mekah saya mau begini, saya mau tipu jemaah haji. Saya mau jual kambing tapi kambingnya nggak ada. Banyak penipu di sana jual kambing, kambingnya nggak ada ya, banyak. Kasus saya sering dapati. Dia sudah niat ingin nipu jemaah haji, ingin ngerjain jemaah haji, atau dia punya travel dia nanti kalau sampai sana saya mau kibulin jemaah haji. Dan banyak kasihan orang jemaah haji dikerjain ya. Sampai ada ibu-ibu datang, "Ustaz, saya disuruh bayar kambing 3. Kambing apa kok 3 banyak sekali? Sementara uang jajan saya cuma 1.500 real. Terus kambingnya berapa? 500. Kali 3 habis dong uang jajan. Kenapa harus 3 kambing, Bu?" Katanya, "Ibu harus bayar kambing dam, kambing haji. Kemudian harus bayar kambing pelanggaran. Harus bayar kambing korban. Jadi 3. Waduh, diwajibkan sama petugas travelnya. Ini kurang ajar seperti ini ya. Ya, jadi gelisah gimana mau beli oleh-oleh, nggak ada duit ya. Saya bilang, "Ibu sudah bersalah harus bayar dam." Nggak ada, tapi katanya ibu pasti bersalah, mending bayar sekarang. Nggak boleh. Kalau sudah potong kambingnya baru salahnya belakangan harus potong lagi ya. Ini bukannya jamaah haji dipermudah urusannya, malah dikerjain, dikibulin sama sebagian. Saya ketemu lagi orang datang, "Ngeluh Ustaz, kemarin saya jamaah dibohongin sama kawan kita." "Kenapa?" "Kita diajak nonton kambing disembelih. Ini kambing kita, kambing lain disembelih." Tahu-tahu ada orang Irak datang kepada saya, pengen ngomong bahasa Inggris. "Kamu ngapain sini?" Saya bilang, "Lihat kambing-kambing." Saya bilang, "Itu kambing kita, bukan kambing kalian." Wah, ternyata kita dibohongin, suruh nonton kambing orang. Sementara kita sudah bayar. Ya. Sementara sudah bayar, dan banyak penipuan. Allah musta'an. Kadang-kadang datang berlagak seperti mahasiswa Madinah. Ternyata penjual kambing penipu ya. Oleh karenanya, kalau dia baru berniat, dia masih Indonesia, dia sudah niat, saya ingin nipu jamaah haji, dia belum melakukan, baru berniat saja, dia sudah diancam dengan adab yang pedih. Niat berbuat buruk di tanah haram, dosa besar. Apalagi melakukannya. Dan ini tidak terjadi pada kota-kota yang lain. Kita punya niat buruk melakukan kemaksiatan misalnya di Indonesia atau di Jakarta atau di Bandung, di mana tidak dianggap dosa besar ya. Dan belum dapat dosa. Dapat dosa kalau kita sudah aksi, sudah melakukan tindakan, baru berdosa. Ya, kalau baru niat enggak. Tapi kalau di Mekah, Anda baru niat buruk, saya mau begini kota Mekah, sudah nudhikuhu min adzabin alim. Kami buat dia merasakan adab yang pedih. Oleh karenanya waspada, ya. Waspada kalau dia punya niat buruk untuk melakukan kejahatan di
kota Mekah. Makanya sempat saya bertemu dengan sebagian orang. Kita dapati terkadang di Mekah ada orang kok bejat banget. Subhanallah, dia tinggal di Mekah, tapi dia bohongin orang, dia bejat, kurang ajar, brengsek, subhanallah. Kenapa? Hatinya benar-benar sudah ditutup. Dia tinggal di tanah suci, tapi dia nipu orang, dia ini, subhanallah, tidak ada takut. Di dekat Ka'bah loh, dekat Ka'bah. Ya, inilah mahbatil wahyi, tempat turunnya wahyu di kota Mekah. Tapi hatinya sudah hilang. Ya, kolbunya sudah hilang, sudah hitam tertutup dengan maksiat yang dia lakukan. Kerjaan dia mau nipu jemaah haji. Ya akhi, dulu orang-orang kafir Quraisy, mereka berbangga-bangga untuk melayani jemaah haji. Mereka berbangga-bangga, mereka rebut-rebutan. Mereka bagi-bagi makanan kepada jemaah haji gratisan. Mereka menyediakan air minum bagi jemaah haji gratisan, dan mereka banggakan akan hal tersebut. Ya. Dan itu kebiasaan jahiliyah sejak zaman Nabi SAW, bagaimana Bani Hashim yang sukunya Nabi, kabilahnya Nabi SAW yang menguasai kota Makkah, mereka benar-benar ya berbangga-bangga, sebagian untuk mengurus jamaah haji, sebagian untuk mengurusi kiswah Ka'bah, ya. Intinya mereka bangga untuk melayani jamaah haji, padahal mereka banyak di antara mereka ketika masih musyrik. Nah, sekarang sebaliknya, ada seorang berbangga untuk nipu jamaah haji, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari jamaah haji, ya. Waliyadzubillah, ya. Bahkan menipu. Oleh karenanya waspada, seorang jangan sampai berniat melakukan keburukan di kota Makkah, apalagi kemudian baru berniat saja bisa dosa besar, apalagi benar-benar melakukan keburukan di kota Makkah. Tapi kemudian di antara keistimewaan kota Mekah, di Mekah ada namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang spesial, ya. Ya, dia memiliki keutamaan tersendiri, ya. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi. Ini sekarang kita bicara tentang Masjidil Haram khusus, Masjidil Haram. Ya, di antara yang menjadikan kota Mekah menjadi mulia ada Masjidil Haram di situ. Ya. Ada Masjidil Haram di situ, ya. Saya lupa juga di antara keistimewaan kota Mekah adalah tempat mahbatil wahyi, yaitu tempat pertama kali wahyu turun di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, kemudian datang wahyu kepada Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasanya semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Allah tidak memilihkan bagi Al-Quran kecuali yang terbaik. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, jadilah Nabi Muhammad Nabi yang terbaik. Al-Quran. Allah tidak memilih membawa Al-Quran kepada Nabi. Jibril malaikat yang terbaik. Sayyidul malaikat, pimpinan malaikat adalah Jibril alaihissalam. Allah pilihkan bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan terbaik Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Allah tidak memilihkan malam yang terbaik kecuali Allah tidak memilihkan untuk turun Al-Quran kecuali malam yang terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Di situlah Allah pilih untuk turunkan Al-Quran. Dan Allah pilih tempat yang paling mulia, yang paling Allah cintai, yaitu kota Mekah, untuk turun Al-Quran. Ya, situlah sejarah Al-Quran dimulai ketika turun kepada Nabi, ketika Nabi di Gua Hira. Tapi sekarang kita beranjak kepada Masjidil Haram. Di kota Mekah ada Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi, ya. Makanya disebut dengan Baitullahil Atiq. Baitul Atiq maksudnya, Atiq itu maksudnya kuno atau awal, ya. Rumah Allah yang awal, yang pertama. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Mekah. Jadi yang pertama kali dibangun adalah Baitullah Mekah. Allah juga menamakan Baitul Atiq wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu maksudnya tua, ya, kuno. Dan hendaknya tawaf di Al Baitil Atiq, di rumah yang tua, maksudnya rumah yang pertama, ya. Karena dia adalah rumah yang pertama dibangun, maka disebut dengan Baitul Atiq. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah bahwasanya salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lain di atas permukaan bumi ini.
Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ilal masjidil haram." Salat di masjidku ini 1000 kali lipat kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salat. Adapun salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali lipat. Luar biasa ya, 100.000 kali lipat. Hanya saja para ulama khilaf, yang 100.000 kali lipat ini khusus di masjid ada Ka'bahnya atau di tanah haram. Karena Masjidil Haram ada dua makna. Terkadang Masjidil Haram maksudnya adalah masjidnya, yang kita datang ke masjid besar di kota Mekah yang sholat tarawih di situ. Terkadang Al-Masjidil Haram maksudnya adalah tanah haram. Ya. Dzalika liman lam yakun hadiral Masjidil Haram, seperti dalam ayat bahwasanya wajib untuk menyembelih ketika haji bagi yang bukan hadir di Masjidil Haram, maksudnya yang bukan tinggal di tanah haram. Jadi Masjidil Haram terkadang maksudnya adalah tanah haram. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah 100.000 kali lipat ini hanya berlaku bagi orang salat di Masjidil Haram, di masjidnya, ataukah para jamaah haji yang tinggal 7 kilo, 4 kilo dari tanah haram juga mereka salat di masjid-masjid di kota Mekah juga dapat 100.000 kali lipat dengan syarat salat di masjid di tanah haram? Maka mayoritas ulama berpendapat ini bukan hanya khusus di masjid yang ada Ka'bahnya, tapi semua masjid yang ada di tanah haram semuanya pahalanya 100.000 kali lipat. Dan ini pendapat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair beliau berpendapat demikian, sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, dia berkata menjelaskan tentang salat 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Qultu, kata Atha, ya Aba Muhammad, hadzal fadlul ladzi tadhkuru fil Masjidil Haram wahdahu au fil haram. Ini keutamaan yang kau sebutkan 100.000 kali lipat hanya berlaku di Masjid Haram atau di semua tanah haram? Qala bal fil haram fa innal harama kullahu masjid. Tetapi berlaku pada seluruh tanah haram. Tanah haram semuanya adalah tempat ibadah, tempat masjid. Ya, dan ini pendapat dipilih Syekh bin Baz, Lajnah Daimah. Banyak ulama berpendapat bahwasanya 100.000 bukan cuma di Masjidil Haram. Oleh karena ini hiburan bagi jemaah haji yang terkadang mereka tinggal jauh dari Masjidil Haram. Ya, mereka tinggal di masjid-masjid jauh. Mereka kalau sholat berjamaah, mereka juga dapat 100.000 kali lipat ya. Tetapi bagaimanapun kata para ulama yang lebih afdal adalah di Masjidil Haram, karena pahala berlipat ganda selain dari lokasi, dari juga jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah, ya, salatu salasah azka, kata Nabi SAW, sholat 3 orang lebih mulia daripada sholat 2 orang. Sholat 2 orang lebih mulia daripada sholat 1 orang. Semakin banyak jamaah, semakin banyak pahala. Dan kita tahu paling banyak jamaah adalah di Masjidil Haram. Tetapi meskipun sholat jauh dari Masjid Ka'bah, selama masih di tanah haram juga dapat 100.000 kali lipat. Makanya ada sebagian sahabat yang dia punya fustotan, dia punya semacam 2 tempat tinggal. Kalau dia mau ibadah, dia punya tempat tinggal di tanah haram, dia masuk. Kalau dia habis ibadah, dia keluar. Dia takut kalau dia maksiat di tanah haram. Makanya kalau yang penting dia ibadah di tanah haram, habis itu dia keluar ke tanah halal. Dia keluar ke tanah halal agar dia terhindarkan dari bermaksiat di tanah haram. Kemudian di antara keistimewaan Masjidil Haram, bahwasanya Masjidil Haram merupakan salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi dan beribadah dalamnya, ya, karena ada keberkahan meskipun dengan bersafar. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidi hadza wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh bersafar untuk mencari keberkahan tempat kecuali kepada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Tidak boleh seorang misalnya saya ingin bersafar dari Jakarta pergi ke Masjid Ampel Surabaya karena di situ berkah, itu enggak boleh. Enggak boleh, hukumnya haram. Nabi bilang tidak boleh. Karena semua tempat sama, semua masjid sama. Yang kalau Anda ingin safar mencari keberkahan, 3 masjid ini spesial yang dibangun oleh para nabi. Ya, Masjid Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjid Aqsa dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lain masjid sama semua. Antara sholat di Masjid Istiqlal sama masjid di kampung sama saja. Tidak ada bedanya. Mau Masjid Demak, Masjid Ampel sama saja. Tidak ada bedanya. Maka tidak boleh sengaja bersafar mencari keberkahan. Enggak boleh. Keberkahan tempat enggak boleh. Ya, masjid semua sama, enggak ada bedanya. Kalau mau cari keberkahan, ini tempat spesial, ya cuma 3 masjid. Nah, beda kalau orang saya ke sana cuma pengen lihat sejarah, itu lain cerita. Tapi kalau dia keyakinan saya ke sana ada keberkahan, enggak boleh. Tidak boleh bersafar kecuali cuma di 3 masjid. Jangan menyamakan masjid yang dibangun oleh para nabi dengan masjid-masjid yang lainnya. Masjid lainnya semua sama. Semuanya sama. Masjid di kampung Anda sama dengan masjid yang ada di Papua, sama dengan masjid yang ada di Eropa, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak tahu kita bahas tentang masalah Ka'bah atau tidak, ya. Bagian-bagian Ka'bah. Ini saya ambil dari buku, ya, yang saya baca semua tadi di buku Bekal Haji, ya. Karangan saya, jadi semua isinya ada di aplikasi Bekal Haji juga ada, cuma dituangkan dalam bentuk buku, ya. Siapa tahu ada yang ingin membaca buku dari buku boleh, dari aplikasi gratisan juga juga boleh. Baik, mungkin kita bicara tentang sedikit, mumpung ada waktu, kita bicara tentang hal-hal yang penting untuk diketahui jamaah haji. Pertama berkaitan dengan Ka'bah, ya. Saya bukan pandai menggambar, ya, jadi saya harus niru, ya. Oke. Gambarannya. Di sini ada pintu Ka'bah. Tapi di sini ada beberapa bagian Ka'bah, ya. Sini Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad. Di sini namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani. Dua rukun sini, ya. Ini namanya Rukun Syamiyain, ya. Ini Rukun Yamani, ini Rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Dua rukun ini, yang ini dan ini, namanya Rukun Syamiyain, ya. Ruknani Syamiyaini atau Syamiyan. Disebut dengan Rukun Yamani. Kenapa disebut dengan Rukun Yamani? Maksudnya ini ke arah Yaman. Kalau ditarik garis, jika ditarik garis ke arah Yaman, ke arah Yaman. Maksudnya bukan garis lurus pasti 100%, enggak, tapi kira-kira berarti ini ke arah selatan, berarti ke arah selatan. Adapun Rukun Syamiyain berarti ke arah negeri Syam. Kalau ditarik garis, jika ditarik garis mengarah ke negeri Syam. Ke negeri Syam, ke Palestina, ya. Berarti kemana? Ke utara. Ke utara, ya. Itu disebut Rukun Syamiyain, Rukun Yamani, ya. Kita tahu bahwa kalau kita tawaf, yang disunahkan adalah mengusap Rukun Yamani, kemudian mencium Hajar Aswad. Adapun dua rukun ini tidak dianjurkan. Ketika Muawiyah pernah tawaf, kemudian dia mengusap tempat-tempatnya, dia mengusap Rukun Yamani, dia usap Rukun Hajar Aswad, ya. Kemudian dia usap Rukun Syamiyain, maka ditegur oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Kenapa kau melakukan demikian? Kata dia, saya tidak ingin ada satu bagian daripada rukun yang ditinggalkan. Kata sahabat tersebut, Nabi mengusap cuma dua ini. Akhirnya Muawiyah tidak lagi mengusap empat. Dia hanya mengusap apa? Dua. Karena ittiba'us sunnah. Yang paling afdal bukan banyak usap-usapan, tapi yang paling afdal bagaimana Anda mengikuti Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi tawaf hanya mengusap dua, maka itu yang dikerjakan. Di sini ada namanya Maqam Ibrahim, ya. Terus di sini ada mizab, ya. Ada mizab itu talang, ya. Kalau Ka'bah di sini penuh air, maka airnya akan tercuali karena hujan masuk ke sini, keluar dari sini, ya. Di sini ada namanya Syadharwan, ya. Ini. Di Ka'bah kan ada warna putih di sini. Jangan pakai warna ini. Warna merah deh.
Ini namanya Hijr Ismail. Ini namanya Syadarwan. Taib, ini namanya Maqam Ibrahim. Ini beberapa bagian Ka'bah, ini pintu Ka'bah, ya. Disengaja oleh orang Quraisy diangkat supaya tidak semua orang bisa masuk, ya. Mau masuk harus minta izin mereka dulu. Ada tukang pegang kuncinya, tidak sembarang orang bisa masuk di Ka'bah. Taib, inilah bagian-bagian daripada Ka'bah. Tentunya Ka'bah punya sejarah pembangunan berapa kali, ada dibongkar, dibangun lagi, dibongkar, dibangun lagi. Tapi inilah bagian-bagian Ka'bah. Hijr Ismail, ini disebut orang mengatakan dengan Hijr. Sebenarnya namanya bukan Ismail, jadi harus namanya Hijr doang. Ismail tidak ada sebenarnya. Namanya Hijr, tapi orang namain Hijr Ismail. Kenapa disebut Hijr? Ini karena Ka'bah dulu seperti ini. Dulu Ka'bah dibangun sampai sini. Ini bagian daripada Ka'bah. Bagian daripada Ka'bah, Hijr Ismail. Tapi ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, qasaratuhumun nafaqah. Kata Nabi SAW, duit mereka kurang. Ketika mereka duitnya kurang, sehingga mereka bangun Ka'bah tidak sampai full. Karena ini batu butuh biaya, ngangkat dari sana. Kemudian mereka kumpul duit, karena mereka mensyaratkan untuk bangun Ka'bah harus tidak boleh dari uang riba, tidak boleh dari hasil zalim, tidak boleh dari mahrul bagaya, tidak boleh hasil zina. Ketika mereka kumpulkan uang halal mereka, ternyata tidak cukup. Untuk bangun sampai di sini tidak cukup. Akhirnya mereka bangun cuma segini, terus mereka kasih tanda bahwasanya Ka'bah itu sampai sini. Makanya orang tawaf tidak boleh masuk sini. Kalau masuk sini tidak sah, karena tawaf harus memutari Ka'bah. Jadi kalau tawaf harus di luar sini. Seharusnya pernah dilihat oleh, saya lupa Abdullah bin Zubair atau siapa, rukunnya sampai sekitar sini kira-kira ya, di sini. Jadi pondasi itu pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail. Tatkala Ibrahim dan Ismail mengangkat Ka'bah dari pondasinya. Pondasinya kira-kira di sekitar sini kira-kira ya. Ini pondasi, lokasi pondasi harusnya sampai di sini ya. Tapi dibuatlah begini supaya orang jangan masuk Ka'bah. Karena kalau orang tawafnya di sini tidak sah, harus di luar Hijr. Harus di luar Hijr ya. Kemudian Syadarwan, ini kita lihat warna putih dipasang. Khilaf di kalangan para ulama, apakah ini termasuk Ka'bah atau tidak? Ada yang mengatakan Syadarwan bukan dari Ka'bah, tapi dia hanyalah penguat, dipasang dulu oleh mungkin para penguasa, dipasang agar Ka'bah jadi kokoh, jadi seakan-akan ring yang mengikat Ka'bah. Dibuatlah. Nah, karena diperselisihkan, ini khilaf bagian Ka'bah atau bukan? Termasuk Ka'bah atau bukan? Khilaf. Apa faedah daripada khilaf tersebut? Faedah daripada khilaf ini, kalau ada orang yang tawaf kemudian dia naik di sini. Dia naik, dia bukan jalan di bawah, tapi dia naik di atas Syadarwan. Ada mungkin dia naik ke Ka'bah, dia naik dulu di sini. Sehingga dia jalan di sini. Apakah tawafnya sah atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Karena namanya tawaf itu harus keluar dari Ka'bah. Adapun Anda tawaf dalam Ka'bah, ini berarti kalau ini termasuk Ka'bah, berarti Anda dalam Ka'bah. Itu tidak sah. Sebenarnya mengatakan itu sah, nggak ada masalah. Karena ini bukan dari Ka'bah. Sebenarnya mengatakan ini bagian dari Ka'bah, makanya tawafnya harus di bawah, tidak boleh di atasnya. Yang mengatakan ini bagian bukan dari Ka'bah, nggak ada masalah. Ini saya ingin sampaikan, namanya tawaf itu harus di luar Ka'bah. Makanya tidak boleh tawaf dalam sini, harus di luar. Termasuk tidak boleh naik di atas Syadarwan tersebut. Jadi hati-hati jangan tawaf di situ ya. Kemudian ini namanya multazam, daerah sini, areal sini. Namanya multazam. Ya, sampai ke bawah. Namanya multazam. Multazam disebutkan adalah areal yang seorang kalau berdoa dikabulkan. Datang dalam hadis dari Nabi SAW, dua hadis tapi dua-duanya dhaif. Tapi datang dalam asar yang sahih dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau menganjurkan untuk berdoa di multazam dan dipraktikkan oleh sebagian sahabat Ibnu Abbas dan dipraktikkan oleh banyak tabi'in. Mereka berdoa di sini. Kenapa disebut multazam? Adalah tempat untuk beriltizam, untuk menempel. Makanya cara berdoanya kalau orang sampai di sini, caranya dengan menempelkan pipi kanan di tembok sambil mengangkat tangan kedua, menempelkan tubuhnya sambil pipi kanannya nempel di dinding, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya punya teman berdoa di situ dikabulkan. Ya, artinya ini tempat mustajab untuk berdoa ya. Namanya multazam. Datang riwayat dari sahabat. Kalau tidak mampu ya enggak apa-apa, kita berdoa di mana saja. Sebagian
tabi'in ada yang mereka berdoanya di dinding sebelah sana. Dia juga melakukan yang sama, tidak harus di sini. Ada bahkan di bawah mizab. Intinya berdoa kepada Allah dengan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menempelkan tubuh di Ka'bah kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang rebut-rebutan di multazam. Inilah Hajar Aswad adalah batu yang pertama kali turun dari surga dalam kondisi asyaddu bayadhan minas salj, lebih putih daripada salju ya. Fa sawadatu khotoya bani Adam, tapi dosa-dosa anak Adam menjadikan dia hitam. Siapa yang menciumnya, maka Hajar Aswad akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Yang bisa mencium alhamdulillah, kalau enggak menyentuh, kalau enggak memberi isyarat. Ini kira-kira hal-hal yang berkaitan tentang Ka'bah. Maqam Ibrahim, saya lupa. Maqam Ibrahim, ini apa Maqam Ibrahim? Dulu nempel di sini. Maqam Ibrahim itu nempel di Ka'bah dulu. Kenapa disebut maqam? Ibnu Katsir menjelaskan, maqam artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, maka Ibrahim harus perlu pijakan untuk menerima operan batu dari Ismail. Dia terima, dia pasang. Sehingga maqam Ibrahim ini bergerak ke sana, terus muter. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena logikanya demikian, dia harus nyusun Ka'bah. Dibawalah sana, ini batu untuk pijakan, terus sampai balik lagi. Sehingga hikmahnya seorang ketika setelah tawaf, salat di belakang maqam Ibrahim. Karena maqam ini pernah berputar sesuai dengan Ibrahim ketika beliau mengangkat batu. Dan dulu asalnya nempel, kemudian di zaman Umar bin Khattab, orang kalau mau tawaf kehalang dengan maqam Ibrahim. Dulu orang tidak terlalu banyak. Akhirnya Umar menyuruh untuk dimundurkan sehingga orang bisa lalu lalang di depannya. Tapi sekarang juga jadi sempit lagi ya. Jadi sempit lagi. Tapi asalnya dia nempel dengan Ka'bah karena sebagai tempat pijakan kaki Ibrahim alaihi salam. Baik. Waktu sudah habis kan? La haula wala quwata illa billah. Baik, terakhir kita bahas tentang tempat-tempat haji secara singkat ya. Sabar ya, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah, tolong difoto. Kalau mau difoto silakan ya. Kirim ke jamaah. Oke. Tapi kayaknya enggak usah deh, kepanjangan nanti ya. Membahas Jasmina, Arafah, nanti Muzdalifah kepanjangan. Sudah sampai sini saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kota Madinah, kota yang sama-sama kita cintai biidznillah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Kita masuk proses di tanya jawab. Ya, silakan. Baik yang tertulis maupun sudah ada satu orang yang saya persilakan dulu pada Pak Rahmat Wijaya yang sudah menyampaikan dari tadi untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Pak Rahmat. Silakan monggo. Silakan Pak Rahmat. Diambil. Sudah, silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Fiik. Tadi disampaikan Ustaz bahwa Mekah adalah negeri yang aman. Dari siapa yang masuk ke kota Mekah dia akan aman. Terkait dengan kondisi sekarang Ustaz, masa pandemi sekarang ini, itu bagaimana hubungannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya aman tadi diperintahkan tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diganggu. Kalau membalas harus dia tunggu dia keluar dari Dari tanah haram. Tempat di Mekah tidak boleh tempat balas dendam atau seorang melakukan pelanggaran dibunuh di situ, tidak boleh, harus keluar dari tanah haram. Itu maksudnya. Bukan berarti kemudian Mekah terhindar dari penyakit, terhindar dari
misalnya ada kriminal, ada saja, tapi bagaimanapun sangat minim ya, bagaimanapun sangat minim ya, karena orang yang masuk di situ harus diamankan. Itu perintah waman dakhalahu kana amina, orang yang masuk itu harus diamankan, tidak boleh diganggu. Ini seakan-akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kabar. Jadi kabar ini terkadang lebih kuat daripada perintah. Masuk situ aman. Nah, itu berarti ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang mengagungkan Ka'bah tidak akan melanggar hal ini ya. Jangan sampai mengganggu. Ya namanya pelanggaran ada saja ya. Atau misalnya ada penyakit bisa saja ya. Tapi bukan itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Twitter chat dari Bapak Muhammad Al-Fatih. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar pada hari akhir nanti Ka'bah akan dihancurkan? Apakah ada dalil yang menjelaskan ini? Benar, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwasanya Ka'bah di hari menjelang hari kiamat akan dihancurkan oleh seorang Habasyi dzu suwaiqatain, yaitu seorang Habasyi yang betisnya kecil, menunjukkan dia kurus, krempeng. Kemudian dia datang ke Ka'bah, kemudian dia hancurkan Ka'bah dan tidak ada yang membela Ka'bah. Itu kapan terjadi? Kapan terjadi? Menjelang hari kiamat. Dalam hadis disebutkan Ka'bah masih saja didatangi setelah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu masih orang datang hajian. Kemudian Nabi Isa akan tinggal di akhir zaman, kemudian Imam Mahdi juga ada. Kemudian tatkala mereka sudah meninggal dunia, mulailah masyarakat menjadi mulai rusak sampai tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah lagi. Ya, sampai ada yang sudah tidak ada yang salat lagi. Ketika itu Ka'bah sudah tidak diagungkan lagi. Tidak digabungkan oleh manusia, sehingga ketika ada yang menghancurkannya tidak dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika kita kembali di zaman sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun gajah, amal fil, ketika Raja Abraha datang dengan gajah yang berjumlah 8 atau lebih daripada itu, ya. Dia seorang wakil dari Romawi untuk menguasai Habasyah, kemudian dia datang dengan penuh kekuatan, tapi dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah mengirim burung-burung yang kemudian menghancurkan mereka. Itu ketika orang masih mengagungkan Ka'bah, dan sebagai pertanda akan lahir Nabi Muhammad SAW di tahun yang spesial tersebut. Lain halnya ketika di akhir zaman, ketika Ka'bah sudah tidak diagungkan lagi, maka ketika ada Habasyah, sama-sama Habasyi, satunya istilahnya semacam raja atau panglima dihancurkan oleh Allah, yang satunya kurus krempeng dibiarin saja. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya lagi. Ka'bah ketika itu tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, orang-orang sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang salat lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Ummu Tariq, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana dengan sholatnya wanita? Apakah lebih baik di hotelnya atau di Masjidil Haram? Lalu bagaimana dengan sholat yang dilakukan orang di sekitar dalam pertokoan, bahkan di lantai atas gedung? Apakah masih dianggap berjamaah atau masih dianggap sholat di Masjidil Haram? Yang tadi saya sampaikan bahwa seluruh tanah Mekah itu Masjidil Haram. Jika seorang sholat di musola-musola atau di pertokoan dan safnya nyambung, masih saling melihat, maka hukumnya masih dikatakan sebagai satu saf. Ya, apalagi safnya sampai, dan kebanyakan begitu kalau di Masjidil Haram. Kemudian nyambung sampai saf ini masih melihat saf berikutnya, masih dianggap masih satu saf ya. Maka masih dianggap sholat di Masjidil Haram. Hanya saja memang dia sholat di areal toko karena terlalu banyak orang sehingga tidak mencukupi areal Masjidil Haram, sehingga akhirnya meluber sampai ke areal toko atau di musola-musola hotel, maka tidak jadi masalah, dia termasuk. Cuma tentu berbeda antara orang sholat di musola dengan orang yang turun langsung. Adapun wanita tentu kalau dia sholat di hotel juga boleh ya. Kalau saya anjurkan dia sholat di musola hotel. Di musola hotel di situ ada musola wanita, musolayat nisa, sehingga di situ tentang musolanya para wanita, dia ke situ lebih aman ya, lebih aman, dan dia bisa lihat langsung jamaah di bawahnya, dan dia insya Allah juga mendapatkan 100.000 kali lipat ya. Jadi hukumnya masih bersambung dengan saf di Masjidil Haram. Adapun jamaah-jamaah yang jauh 4 kilo dari Masjidil Haram ya, yang jauh-jauh ya, kemudian mereka sholat di masjid sekitar situ, tetap juga dapat 100.000
kali lipat. Jadi dapat 100.000 kali lipat. Tapi kalau bertanya tadi tentang yang apakah safnya nyambung, jawabannya nyambung. Jawabannya nyambung selama safnya meluber dan saf belakang masih melihat saf yang di depan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Maryam Lubis dari Padang Panjang. Beliau bertanya, bolehkah kita berniat meninggal di kota Mekah? Kalau boleh boleh saja, tapi kalau datang dalil yang khusus tentang kota Madinah. Insyaallah kita sebutkan nanti kalau sudah ada waktunya tentang bahasan kota Madinah insyaallah taala. Ya. Terima kasih Ustaz. Lalu dari Abi Lesmana, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ustaz dan keluarga dan juga pada seluruh panitia dan umat Islam. Beliau bertanya, maaf Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Saya baru saja hijrah Ustaz, dan keluarga belum ada yang sunnah dan penghasilan yang didapatkan hukumnya sunnah. Bahkan saya melihat ada yang haram. Apa yang lebih baik saya lakukan Ustaz? Saya takut terhadap hadis yang saya baca soal daging yang tumbuh dari yang haram lebih pantas di neraka. Dia maksudnya dia anak atau apa? Istri atau apa dia? Statusnya? Suaminya yang berpenghasilan haram maksudnya? Kurang jelas Ustaz. Kurang jelas ya. Intinya jika dia mampu untuk tidak makan dari hasil yang haram, hendaknya dia lakukan. Tapi jika dia tidak mampu dan status dia sebagai anak misalnya atau sebagai istri, maka sebagian ulama berfatwa dalam kondisi darurat dia boleh, yang dosa suaminya, tapi dia boleh makan secukupnya, darurat. Tidak boleh dia gunakan untuk misalnya beli macam-macam, enggak boleh dia gunakan untuk berfoya-foya, dia cuma untuk makan pakaian secukupnya saja. Maka sebagian ulama beri rukhsah keringanan, tidak jadi masalah ya. Terutama misalnya anak-anak, ya tidak mungkin dia kemudian jadi lari kemana, enggak. Maka tapi kalau dia mampu punya penghasilan sendiri, itu yang terbaik, dia tidak makan dari hasil tersebut. Tapi kalau dia status sebagai anak atau istri, maka secukupnya untuk makan dan terus menasihati suaminya. Kalau suaminya yang ternyata bekerja di tempat yang haram, terus nasihati agar suaminya mencari kerjaan yang halal ya. Sebagian suami memang sulit ya. Dia sulit menghadapi realita, dia khawatir kalau dia tinggalkan pekerjaan yang haram tersebut, sulit memberi nafkah kepada anak istrinya. Dia sayang kepada anak istri, dia khawatir dia kuat tapi anak istrinya enggak kuat. Banyak hal yang membuat dia akhirnya tidak berani meninggalkan kerjaan tersebut karena takut resiko. Itu hal yang wajar, tapi itu bukan alasan ya. Maka saya sampaikan kepada rekan-rekan yang mungkin masih terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan haram, berusaha untuk meninggalkan. Kalau dia tidak mampu meninggalkan langsung, dia harus kasih target. Saya 2 bulan, dia siapkan kondisi dirinya, 2 bulan, 3 bulan saya harus tinggalkan ya. Itu pun kita nggak tahu apakah dia bisa sampai target tersebut atau tidak, bisa jadi meninggal sebelum itu, tapi intinya dia ada usaha. Dia ada usaha untuk meninggalkan pekerjaan haram dan tidak bernyaman-nyaman di pekerjaan haram tersebut. Jangan mengatakan, saya insya Allah berhenti, saya taubat. Kapan kalau pensiun? Itu namanya taubat terpaksa. Harusnya dia sebelum itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Soehartono. Ada di Tanah Suci, baik umrah maupun haji, akan ditampakkan atau dipertemukan kebiasaan kemaksiatan yang kita lakukan di tanah air. Misalnya dipertemukan dengan penipuan-penipuan seperti yang tadi saya contohkan. Mungkin hal tersebut pernah kita lakukan di Jakarta. Bagaimana kalau hal atau kejadian tersebut benar-benar ditampakkan di sana? Syukran jazakumullah. Kalau bicara cerita, banyak yang bercerita demikian ya, banyak ya. Saya cari cerita orang langsung ke saya, cerita ini banyak ya. Bisa jadi kita nggak tahu, Allah bisa. Itu artinya teguran, Allah teguran itu baik ya. Allah tegur kita, Allah buka hatinya dia di tanah Mekah. Dan ada juga yang tidak ya. Kalau sampai ditegur di tanah Mekah, alhamdulillah. Allah tegur Anda di Mekah ditegur sehingga Anda ingat. Dan itu saya banyak dengar cerita. Ada yang akhirnya tadinya bohong, kemudian akhirnya dia berhenti bohong gara-gara kasus yang dia hadapi. Ada yang begini, ada yang begitu, banyak ya. Dan itu mungkin saja, berarti Allah sayang sama antum sehingga ditegur di tanah suci, sehingga ketika pulang haji atau pulang umrah menjadi lebih baik ya. Namun banyak juga yang mungkin koruptor, mungkin penjahat. Haji umrah santai-santai aja, pulang nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa ya, berarti ya tidak ditegur berarti ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Abu Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat walafiat dan selalu melindungi Allah Ta'ala. Aku ingin bertanya, bagaimana hukumnya bagi orang yang menunda-nunda untuk melaksanakan ibadah haji
tapi malah sering berwisata ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Bisa tolong. Haji, apakah kewajibannya alal faur atau ala tarahi? Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah harus segera ataukah bisa ditunda? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang benar bahwasanya kewajiban haji adalah alal faur, segera. Kalau seorang sudah punya kemampuan, maka wajib dia mendaftar dan dia menunggu panggilan untuk segera berhaji ya. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Karena dia tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia bisa haji, bisa jadi meninggal terlebih dahulu. Apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mautul mufaji, yaitu kematian yang tiba-tiba ya. Sekarang subhanallah dengan adanya kasus Covid ini, ada orang kita 3 hari lalu masih ketawa-ketiwi, tahu meninggal dunia ya. Dan itu banyak kejadian sekarang ya. Meninggal dengan apa? Dengan cepat ya. Maka seorang tidak tahu kapan uzur datang kepada dia. Dia lagi lapang, segera dia daftar. Kalau dia sudah daftar berarti dia sudah usaha. Tinggal dia tunggu kapan dipanggil. Seandainya dia meninggal sebelum hajian, insya Allah sudah dicatat pahala. Buktinya dia sudah daftar, dia sudah sisihkan uang untuk hajian, dia sudah taruh uang di travel, berarti dia sudah serius. Mengenai kapan dia berkesempatan, kapan dipanggil, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dia tidak daftar haji, kemudian dia jalan sana jalan sini, ya, ini adalah kelalaian ya, dia meninggalkan suatu perkara yang wajib untuk segera dikerjakan. Seorang berusaha bertemu dengan Allah dengan sempurna bangunan Islamnya. Kata Nabi SAW, Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu rukun Islam. Di antara rukun Islam adalah haji. Kalau dia bertemu dengan Allah dengan bangunan Islam yang sempurna, punya 5 tiang, 5 pondasi, tentu lebih baik daripada ketika dia bertemu dengan Allah cuma bangunan Islamnya cuma 4 tiang. Ini berbeda ya. Berbeda, maka jangan ditunda-tunda, segera paling tidak daftar, tinggal tunggu panggilan ya. Semoga dimudahkan. Tapi mungkin pertanyaan terakhir Mas Muhammad ya. Sebenarnya masih ada beberapa, mungkin 2 boleh Ustaz ya? Boleh. Ya, jadi ada pertanyaan dari Ibu Asmi Hartati. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau seandainya seseorang batal wudu Ustaz, sudah berada di Masjidil Haram, sudah masuk waktu sholat, jemaah sudah tersisa, sehingga tidak memungkinkan keluar masjid, bagaimana cara mengganti wudu? Kalau dia bisa ada air zam-zam di situ dia berwudu, oke. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya dia harus keluar, ya sudah, dia tidak sholat ya. Kalau dia dia tidak bisa tayamum karena air ada. Karena air ada dan dia bisa air zam-zam ada di sekitar situ, atau dia bisa balik ke hotel ya. Dia tidak boleh berwudu, tidak boleh tayamum karena tayamum itu bagi orang yang walam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapati air. Air ada, tinggal keluar dapat air. Kapan ya sholat selesai kita bisa dapat air, sehingga tidak boleh seorang serta-merta ada seperti itu langsung tayamum ya. Saya juga sebagian kawan-kawan bawa air sedikit, kemudian dia wudu dengan dituangkan air, berwudu ya. Atau ambil air zam-zam. Kalau banyak orang berwudu dengan air zam-zam ya, bisa saja ya. Adapun dia tayamum maka tidak dibenarkan karena air ada dan dia bisa mendapatkan air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir dari hamba Allah dari Batam, izin bertanya, dalam tayangan live televisi di Mekah saat ini ada banyak orang yang tawaf melalui Ka'bah tetapi tidak pakai kain ihram. Apakah mereka beribadah tawaf atau bagaimana? Tawaf macam-macam. Ada tawaf pakai kain ihram berarti dia sedang umrah. Kalau tawaf pakai baju biasa, ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tidak harus pakai kain ihram. Kita baju biasa tawaf 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat ya. Itu namanya tawaf sunnah ya. Ini tawaf macam-macam ya. Adapun yang pakai ihram itu biasanya tawaf umrah atau tawaf misalnya tawaf ifadah, terkadang masih pakai kain ihram ya. Dan banyak tawaf yang tidak pakai kain ihram. Contohnya tawaf sunnah, contohnya tawaf wada ya. Tawaf wada tidak pakai kain ihram karena dia sudah tinggal berpisah dari kota Makkah, pakai baju biasa. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan ibadah yang sebaik-baiknya ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fisabilillah." Apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad? Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah." Lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi
thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'. Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad, membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah atau di Madinah. Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi, ya. Ini nuansa yang kita lihat indah, ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita nggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita nggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, beberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.